Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama atla'a. Terkadang memperlihatkan siapa Allah kepadamu ala ghaibi malakutihi, atas samarnya kerajaan langitnya Allah. Ay malakutihi, tegasnya kerajaan langitnya Allah, al-ghaibi yang gaib, yang tidak terlihat angka darimu. Kalladzi, seperti perkara fauqas samai, yang ada di atas langit, wal ard wa tahtal ardi, dan di bawah bumi. Kita nggak tahu kan yang pernah diinjak manusia itu belum langit pertama gitu ya. Belum 2, 3, 4 Sidratul Muntaha, wah mustawa syarif kolam, di bawah ke bawah. MDPL paling berapa ke bawah ya? Dasar laut paling kiloan lah ya. Dasar laut itu paling nggak nyampe ratus kilo, enggak kan, paling puluhan lah. Pun udah jarang orang yang bisa ke bawah gitu kan, karena tekanannya juga besar begitu, tekanan besar begitu, yang gelap, apalagi malam begitu, megalodon dan rame demeg 2. Sengaja nggak diperlihatkan sama Allah terkadang gitu ya, tidak, terkadang Allah perlihatkan gitu, rubbama atla'aka. Terkadang Allah perlihatkan, ini berarti udah tingkat karomah ya. Wahajaba, dan menghalangi. Warubbama hajaba, dan terkadang menghalangi, menghijab siapa Allah angka darimu al-istisyrafa, kepada bisa melihat. Al-ittila'a, tegasnya kepada bisa melihat, ala asraril ibadi, atas rahasia-rahasia beberapa hamba. Kasyaf ya, al-kasyaf, bisa lihat, bisa nebak sih ya, masa dia segitu. Mah tegasnya kepada perkara, atas perkara, fi qulubihim, yang ada dalam hatinya ibad, min khairin, nyatanya dari kebaikan, wa syarrin, atau dari kejelekan. Wadzalika, adapun itu hijab, itu min lutfillahi, termasuk dari kasih sayang Allah, kelembutan Allah, bika denganmu. Justru ditutupan deh ya Allah teh situ kuat. Li'anaman, karena sungguhnya orang itola, yang bisa melihat siapa manala asrarul ibadi, atas rahasianya banyak hamba. Walam yatakhalaq, dan tidak berakhlak siapa siman birrahmati, dengan kasih sayang al-ilahiyati, yang bersifat ketuhanan, kasih sayang Tuhan. Gambarannya kasih sayang Tuhan itu ya, bi ayasturo, gambarannya menutupi siapa man alal mudznibina, atas orang-orang yang berdosa ya, kan udah kasyaf kan, udah kasyaf, lihat tuh sih tukang dosa ya begitu. Itu fitnah itu, nanti merasa dirinya lebih baik, nanti bahaya. Jadi harus berakhlak ketika kita bisa melihat rahasia orang begitu ya, ya jangan diumbar begitu. Harus berakhlak, harus kasih sayang, ya ditutupi justru. Wa yahlima, halama yahlimu, wa yahlima, dan apa istilahnya bahasa Jawa itu aris itu apa ya, ya pemaaf lah ya, semacam pemaaf ya, siapa man
memaafkan ala dolimina atas orang-orang yang dolim, tidak membalas gitu ya, orang dolim nggak dibalas. Wayasfaha dan memaafkan siapa siman anil jahilina dari orang-orang bodoh. Wayuhsina berarti wayuhsina dan berbuat baik siapa man ilal musiina kepada orang yang berbuat jahat. Wayar afa dan mengasihi siapa man bi ibadillahi dengan hamba-hamba Allah ajma'ina, halnya semuanya. Faman maka adapun barang siapa itu lam yatasif tidak bersifat siapa man bidzalika dengan itu rahmah ilahiyah, bidzalika dengan itu ar-rahmah ilahiyah, karena maka ada apa itilauhu bisa melihatnya siman, apa itilauhu bisa melihatnya siman itu fitnatan menjadi cobaan, alaihi atas siman bisa lihat orang bisa maksiat gitu ya, suka maksiat tanpa berakhlak Allah begitu ya, tanpa mengasihi mereka, diumbar ya, merasa lebih baik, itu justru jadi cobaan bagi dia. Li'anna dzalika karena sungguhnya itu itilauhu asrarul ibad itu tadi, itu yu'addi bisa menyebabkan apa? Dzalik hi kepada si man ila ru'yati nafsihi kepada melihat dirinya si man, melihat dirinya lebih baik. Wastidhami amrihi dan menganggap agung perkaranya si nafsihi. Wal ujbi dan bangga diri bi amalihi dengan amalnya si man. Ujbi dan bangga diri bi amalihi dengan amalnya si man. Bisa lihat orang suka maksiat kan, ketika dia memang kebetulan soleh ya merasa bangga diri, orang mah lebih soleh. Wa takaburi lebih sananya lagi dan sombong ala ghairihi atas selain si man. Wa hadza adapun ini ru'yatun nafsihi istidhami amrihi wal ujbi bi amali wa takabur ala ghairihi huwa ya hadza itu azamul fitnati, paling besarnya atau paling agungnya cobaan. Wakana dan ada apa itilauhu aidan halnya juga itu sababan menjadi sebab kalau sudah sombong, kalau sudah merasa lebih baik ketika bisa kasyaf gitu ya, itu justru itu sababan menjadi sebab lijaril wabali untuk menarik bencana kerusakan boleh ilahi kepada siman yang bisa kasyaf itu. Di antaranya menit diaihi nyatanya dari mengakunya siman, ngaku-ngakunya siman bisi fatirobihi dengan sifat-sifat Tuhannya siman. Ya sombong itu kan sifat Tuhan ya, lebih baik ya. Wa munazaatihi dan merebutnya siman likibriyaihi kepada selendang kesombongan Allah. Al-kibru ridai gitu ya, al-kibriya'u ridai, waman nazaha begitu dan seterusnya. Wa azamatihi dan keagungan rabbihi. Wa hadza adapun ini iddiaihi itu huwa ya hadza itu azamul wabali paling agungnya kerusakan terbencana, wa ghayatul khizyi dan puncak kehinaan, wa nakali dan membangkang. Ruya diriwayatkan apa anak Ibrahim, sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu lama aro ketika memperlihatkan kepada Ibrahim siapa Allah malakutas samawati kepada kerajaan langit wal ardi dan bumi, asyrafa maka bisa melihat siapa Ibrahim ala rajulin atas seorang laki-laki fi ma'siyatin yang ada dalam melakukan maksiat, minal ma'asi dari beberapa min ma'asi lahi dari maksiat Allah ta'ala, fada'a maka mendoakan jelek siapa Ibrahim alaihi atasi rajulin, ulangi ya betul, alaihi atasi rajulin, da'a ala itu berarti doa jelek, da'ali berarti doa bagus ya. Lam itu punya arti manfaat, ala itu punya arti doror, tuntutan, istilah kan.
Pada maka mendoakan jelek siapa Ibrahim alaihi atas rajulin min fi maksiatin itu fahalaka maka mati, maka rusak, maka mati. Siapa si rajulin didoakan sama Nabi ya langsung mati dong. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim bisa kasyaf, diperlihatkan oleh Allah keadaan hamba-hambanya, melihat ada laki-laki yang maksiat didoakan jelek, sing mautnya didoakan Nabi itu. Wa kadzalika dan begitu juga da'aleh akhara kepada yang lain, wa akhara dan kepada yang lain, ya fahalaku maka mati juga semuanya siapa akhar. Fa'auha maka memberi wahyu ya dalam hal ini menegur siapa Allah ilaihi kepada ta'ala ilaihi kepada Ibrahim an ya Ibrahimu tegasnya ya Ibrahimu hai Ibrahim innaka sungguhnya kamu itu rajulun laki-laki mustajab doa yang terkabulkan doanya yang pasti dikabulkan doanya dakwati fala tada'u maka jangan mendoakan jelek siapa kamu ya dalam hal ini berarti ta'zim ya. Jadi Allah mengagungkan kekasihnya ya. Mufrad tapi dengan jamak itu kan ta'zim tajrid. Fala tada'una maka jangan berdoa mendoakan jelek siapa kamu ya. Ala ibadi atas hamba-hambaku fa innahu maka sungguhnya ibadi minni dariku itu ala salah sihisalin atas 3 perkara atau 3 kemungkinan ima ayatu ba'da kalanya akan bertobat siapa al-abdu seorang hamba minhum dari ibadi ilayya kepadaku fa'atuba maka sebabnya menerima tobat siapa aku alaihi atas abad wa imaan ukhrija dan ada kalanya mengeluarkan siapa aku minhu dari si abad minhu dari si abad ni nasamatan kepada suatu apa ya jelma penjelmaan tusabihu yang membaca tasbih siapa nasamahli untukku wa imma ayyuba'atha dan ada kalanya dibangkitkan siapa si rajul ilayya kepadaku fa in syi'tu maka ketika menghendaki siapa aku afautu maka mengampuni siapa aku anhu kepada si rajul wa in syi'tu dan jika menghendaki siapa aku aqabtu maka menyiksa siapa aku kepada si rajul. Kila dikatakan inna hadza sungguhnya ini da'a alaihi Ibrahim ini itu sababun menjadi sebab li amrillahi kepada memerintahnya Allah bidhibhi waladihi dengan menyembelih anaknya Ibrahim yaitu Ismail li'anahu karena sungguhnya Allah Ta'ala itu rahimun yang maha pengasih biibadihi dengan hamba-hambanya Allah kasyafaqatihi seperti kasihannya atau menyayanginya Allah kasyafaqatihi seperti menyayanginya si rajul ya menyayanginya si rajul ala waladihi atas anaknya si rajul atau Ibrahim enak kasyafaqatihi seperti kasih sayangnya Ibrahim biwaladihi dengan anaknya Ibrahim ala waladihi walhasilu adapun maksudnya gini paham ya kan Nabi Ibrahim kan diberikan kasyaf bisa melihat rahasia hambanya ya yang maksiat ketahuan itu kemaksiat Nabi Ibrahim ya saking kesel modelnya mendoakan jelek sing maut begitu ya tiap kali melihat orang yang maksiat terus sing mautnya itu terus yang manggih deui akhor tadi ya maksiat aku di apa istilahnya dihancurkan lagi didoakan lagi sama Nabi Ibrahim terus ditegur sama Allah itu teh hamba urang atau didoakan jelek atau begitu ya itu semua mereka yang kau doakan mati itu semua hambaku jangan kau doakan jelek kepada mereka karena hamba-hambaku yang tersebut begitu yang berdosa itu masih punya 3 kemungkinan untukku ya dariku 3 kemungkinan dariku yang pertama bisa jadi dia tobat kemudian aku terima tobatnya yang kedua tadi aku keluarkan istilahnya
penjelmaan dari dirinya yang membaca tasbih kepadaku, ya tentunya pahalanya terus mengalir kepada pemiliknya, entah itu sedekah jariah begitu ya. Kita mata Ibnu Adam kota amaluhu ila min salas itu kan jadi nasamah, juga bisa dikatakan nasamah, atau dari ibadah-ibadah ya, dari banyak keterangan tahlil zikir itu ya, Allah berikan satu malaikat yang bertasbih terus begitu ya, dari balasan zikirnya yang malaikat tersebut membaca tasbih terus seumur hidup, pahalanya nanti ya buat pemiliknya. Dan yang ketiga kemungkinannya dia dibangkitkan nanti ya di padang mahsyar begitu. Ketika dibangkitkan itu, kalau aku ingin mengampuni ya tinggal ampuni begitu ya. Kalau aku ingin hukum ya tinggal hukum gitu. Jadi jangan, kalau sudah ada doa jeleknya kamu ya kamu sudah, aku jamin doa mustajab ya, jadi takdirnya jadi ada sebab begitu ya. Ada sebab. Ya, bukan Allah gak mampu ya, tapi ya menepati janji gimana begitu. Ya. Menepati janji gimana? Menepati janji bahwa Nabi ya mustajabud doa ya, padahal ini ada kemungkinan tobat karena sudah didoakan jelek sama yang sudah dijanjikan mustajab gitu. Jadi bukan gak mampu, tapi kan jadi ada penyebabnya, ada penghalang. Nah itulah yang dikatakan yang menjadi penyebab kenapa Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail, Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim mendoakan jelek orang yang maksiat langsung mati. Nah, sedangkan Allah itu menyayangi hambanya seperti Nabi Ibrahim menyayangi anaknya. Wah, berarti kan kasarnya ya, ini udah tauhid nih. Kasarnya, cek Allah itu budak aing, hamba aing. Anak aing lah begitu ya. Usia dipayahan dengan didoakan jelek begitu ya. Sok sia pencit budak sia begitu. Paham ya? Pencit budak sia begitu. Ya Nabi Ibrahim juga untung bingung ngomong kumaha, untung Nabi Ismailnya soleh ya. Fa'al ma tu'mar begitu ya. Satajiduni insyaallah minal itu ya. Insyaallah kau akan mendapatiku minas sabirin, atau apa itu ayatnya. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya, karena Allah sudah terbukti ya udah patuh, kemudian diganti dengan kambing. Maka selanjutnya itu walhasilu, adapun kesimpulannya itu anal mukasyafata, sungguhnya mukasyafah kasyaf itu nikmatun, memang suatu nikmat minallahi dari Allah Ta'ala alal murid, di atas orang yang menghendaki wusul. Tapi wa syukruh, adapun cara mensyukurinya mukasyafah itu asatru, menutupi, wasafhu, dan memaafkan, memaklumi. Hifdun nafsi fil maksiyah wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau nanti misal ya kalian dikasih kasyaf gitu, cukup tahu aja gitu. Cukup tahu aja. Ceritanya Gus Mus itu ya, ada orang yang diberi kasyaf ya, gak kuat begitu,